Lu baru punya gas John aja, sudah sesombong itu meninggalkan sholat. Lu nggak akan diberkahi Allah, lu nggak akan diridhoi Allah. Ini kerjaan nggak berkah nih. Iya, dia bilang gitu kan. Dia bilang ini kerjaan nggak berkah. Nah di situ gue makan penyu. Udah tinggal pakai nasi gitu. Jadi di ember gitu, baskom ada si itunya, jantungnya masih bep bep. Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Chef Haryo Pramu di Dapur Cooking Workers. Dan kali ini saya akan berbagi resep masakan yang mudah. Yaitu saya akan memasak steak yang namanya daging meltik. Dan masakan ini istimewa sekali karena memang kesukaan saya juga dan kesukaan adik saya, Apang. Apang ini mengingatkan saya pada Chef Haryo muda nih. Anaknya tengil, gaul ya, luas bergaulnya, disengin orang. Bang! Hei, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang benar itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Nah, gitu. Minal aidin wal faizin. Ah, itu nggak ada artinya tuh. Itu salah tuh. Bingung nanti Jadi orang selama Arab. ini masyarakat salah. Salah. Yang benar taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi minal aidin wal faizin itu sebenarnya Ngarang. bid'ah. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Bang, gua akan bikin masakan istimewa yang namanya daging sirloin. Wih. Dia steak ya. Dia Wah, mirip itu- wagyu, Bang. Hmm. Dia kerahasianya adalah daging ini punya marbling. Itu bintik-bintik putih, lo lihat kan? Panu, Bukan. Ini campuran antara daging dan lemak. Sehingga Wah. ketika dia dimasak, dia akan menghasilkan keempukan yang luar biasa. Tapi soal kesehatan gimana, Chef? Hah? Kalau makan lemak katanya nggak bagus buat badan. siapa bilang? Oh, siapa bilang? Lemak itu adalah kekuatan kita untuk otot kita. Kita butuh lemak. Betul. Otak kita dari apa? Lemak, bro. Lemak Ah. baik, bukan lemak Lemak jahat. baik, betul. Nah, ini kita berikan garam lada secukupnya aja. Kemudian dibaliknya juga. Sesederhana ini masaknya. Sederhana ini. Daging mahal, bro. Yang penting daging mahal ya. Satu episode Satu episode. harganya. Itu apa? Hah? Ini minyak Kecap. sayur Oh, bukan. atau minyak zaitun. Oh. Nih. Jadi Apang makan daging mahal ya, Bang. Tapi yang penting halal, Bang. Karena Yang penting halal ya. halal itu penting. Karena sesuatu yang masuk ke dalam badan kita itu membutuhkan sesuatu yang halal. Oke. Kalau makanan halal itu akan kita jadikan perilaku kita. Oh, jadi kalau orang berbuat baik itu bisa jadi makanannya Karena kurang halal. makanannya. Oh, ngaruh tuh ya. Ngaruh banget. Wah, Allah baunya. Aduh, baunya tidak. Nih. Jadi ini kita grill namanya, kita pensir. Pensir adalah mewarnai daging atau mematangkan daging satu sisi sehingga daging tersebut matang. Oke. Ini lamanya 1 sampai 2 menit. Tergantung pesanan orangnya, mau well done atau Betul. well, kewel. Ya, Tergantung itu. Oke. gitu. Mantap ya. Menarik juga. Menarik juga. Oke, saudara-saudara, kita mulai balik. Ini salah satu menu dari Nyetik nih. Oh, ini Oh. Nyetik dot barbecue. Shut up and eat. Jadi kita Ini- datangin ke rumah-rumah untuk bikin steak ini ke orang-orang. Makanya namanya home service. Home service barbecue. Nyetik, shut up and eat. Tapi kalau ini kan semua orang bisa lah ya. Sebentar, Wih, ini coba. bagian serunya nih, Pak. Wow. Oke. Ini baunya akibat dari lada sama garam itu? Akibat dari daging mahal. Oh, ngaruh ya? Ngaruh, bro. Jadi bau-bau ini adalah bau lemak tadi, marbling tadi. Ya kan? Nah, sekarang kita panaskan wajan. Dan ini adalah wajan yang mahal juga nih. Oh. Tahu nggak Nah. mahalnya di mana? Kenapa? Bahannya stainless, sama pantatnya tebel nih. Oh, jadi But- tapi kalau bicara soal masak, Anda sebagai ahlinya, berpengaruh nggak alat mahal sama hasil makanan? Atau memang yang penting bumbunya? Tukang kayu yang baik tidak menyalahkan peralatannya. Oke. Tapi tetap aja sih, alat mahal itu enak Oke. masaknya. Sama kayak naik motor mahal, sama naik motor plastik Betul, beda rasanya. betul. Nah, ini kita panaskan. Di sini ada mixed vegetable atau sayur campur. Cuma saya nggak pakai yang frozenan. Saya pakai beli di pasar, potong segar,
kita blending Alami berarti. alami. Nggak ada kena kulkas gitu ya? Nggak ada bau kulkas. Ini nggak pakai, cuman pakai minyak doang nih. Pakai minyak Ini aja. berarti gue bisa di rumah nih mah. Bisa. Panggilan penonton lo apa? Sahabat rockers. Sahabat rockers. Gampang banget sahabat rockers bikinnya. Hah, gue juga bisa ini mah. Tuh, udah jadi kan? Udah bisa dimakan nih? Tunggu dulu, Oh, pegangin belum? dulu, pegangin Oke, dulu. pegangin, siap. Kita ambil kentang goreng, Bang. Karena anak kaum rebahan suka yang gampang-gampang. Oke. Jadi beli aja kentang goreng. Kalau ntar saya ajarin bikin apa? Mashed potato ribet ntar. Benar. Ya, yang gampang aja. Beli kentang goreng, kita goreng bismillahirrahmanirrahim. Taruh di sisinya seperti ini, Bang. Aduh, kayak di restoran mahal nih kayaknya Yoi. nih. Roman-romannya. Ini boleh Nih. kita coba nggak nih? Tunggu dulu. Tapi penasaran, kita kan kambing doainnya daun. Oh! Tuh ya, Bang. Wah gile. Sahabat rockers ya, lu lihat nih. Ya Allah. Mau kejijat ini mah, mau kejijat. Ya, enak ya. Syuting, Makan. dikasih makanan, Nah. harga makanannya seharga 1 episode. Paling enak emang jadi bintang tamu di channel YouTube Chef Haryo Pramu. Makanannya pasti enak. Tuh, Pak. Jadi gua boleh balik nggak nanti? Oh, boleh. Boleh ya? Mainkan aja. Kan kalau di chef kan semakin banyak gaya semakin ini kan. Jadi buat kamu-kamu nih, kalau mau apa bikin party kantor, party ulang tahun, arisan, selamatan rumah baru, ya kan? Pernikahan, calling aja nih, nyetik.bbq di Nyetik Instagram barbecue. kita. Pokoknya kita yang masak, kita yang bawa asap, kalian party. Oh. Lu suka medium well? Matang gua. 3/4 atau matang? Wah, saya udah nggak tahan mau makan nih. Pegangin, Pak. Oh, siap. Ini makanan nanti masuk ke badan kita, Bang. Lo harus respect sama makanan. Taruh di sini garpunya. Dagingnya di mana, Pak? Oh, di atasnya nanti. Oh, gitu. Ada caranya. Ada estetikanya, itu ngaruh ya. Kalau Oh, sebagai ada. chef profesional nggak boleh sembarangan naruh Nggak berarti ya? boleh. Coba dikasih kamera dulu Oh, supaya. iya, nih, lihat nih. Tuh. Nih, tuh. Beuh, rapi, dapat ponten 9. Cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita taruh di atasnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jerot. Matikan. Nah, Dan ini adalah saus black barbecue. pepper. Oh, black pepper ya. Black pepper saus kita gini kan. Allahu Akbar. Yuk kita makan di meja ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Chef Haryo Pramu di The Cooking Rockers bersama Apang Gas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang adik saya Apang nih, saya kasih makan steak dari Meltik ya, Meltik. Bang, makan Bang. Ini boleh nih. Spesial buat lu Pak. Ini makan begini 2 tahun sekali aku ya kan. Enak. Hah? Sayurnya doang, diiris dong. Gua ya kan kita lagi ngurangin daging nih. Bro, Nah. baca doa bro. Wih, astagfirullahaladzim. Kalau nggak baca doa, nanti yang makan jin sama setan. Oh, yang bener loh. Tapi kan kenyang juga ya. Iya, tapi jadi nggak ada berkahnya. Oh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Iya. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, bersyukur atas nikmatnya, makanlah dengan tenang. Tapi iya, dagingnya daging, sing ada lawan nih. Nah, kalau Harga. bisa gua ajak berantem nih saking enaknya nih. harga 1 episode bro. Berapa sih harganya nih? Hah? Seporsi gini berapa? Udah deh, pokoknya asik. Gila lu lihat nih ya. Sahabat rockers nih, ini beneran nih, nggak bohong-bohong nih makanannya. Ini kebaikannya Apang, dia nggak usah diajarin adab makan. Apang udah ngerti makan pakai tangan kanan. Tuh. Emang ada orang makan pakai kaki? Harusnya adab makannya orang bule itu garpunya itu di kiri bro. Oh gini. Nah gitu. Dia motong soalnya kan? Motong. Tapi lu nggak diajarin, lu udah tahu tuh. Oh iya dong. Jadi potong, makan pakai tangan kanan. Ini sebenarnya apa? Makan begini harus ada manner nggak sih katanya? Ada table manner tuh maksudnya apa ya? Table manner itu sebenarnya kepantasan. Oh, oke. Nah, Islam lebih pantas lagi mengajarkan makan dengan tangan kanan, bro. Tangan kanan itu kan sesuatu yang baik. Karena tangan kiri itu cara makannya jin sama setan. Pengalaman makan enak apa yang sampai lu banget gitu? Gini ya, kita tuh hidup tuh diajarkan untuk prihatin, Mas. Jadi kalau mau makan enak tuh pikiran gue tuh anak istri gue makan enak apa enggak. Wah, luar biasa, Jadi gue tuh jarang makan enak karena mikirin orang rumah. Mereka kalau makan enak nggak, kalau makan enak sama-sama. Iya. Jadi gue tuh jarang makan enak sebenarnya.
Ini makan enak. Bini gue gimana? Iya, iya. Itu luar biasa ya. Jadi seorang suami yang sayang kepada anak istrinya mengingat bahwa kenikmatan itu tidak dinikmati sendiri, tapi dinikmati oleh anak istrinya itu. Wah, itu kamu tuh makhluk yang disayang Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Jadi makan itu supaya bersyukur. Bukan masalah mahalnya, bukan masalah mewahnya, tapi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan tadi. Ada dasarnya ya. Kan manusia itu diciptakan untuk belajar bersyukur. Gue makan nasi putih sama kerupuknya Udah seneng. Gini dah. Kita pernah jatuh. Punya Harley motor banyak. Kondisi ekonomi harus dilepas. Iya. Sedih terpuruk. Gue ketemu lu waktu lu sakit. Iya. Apa nggak malu gue? Lu punya cobaan segitu berat masih bisa tersenyum, sedangkan gue kehilangan motor aja gue sedih. Itu gue bawa kemakan apapun, gue anggap aja enak. Karena gini yo, maksud gue hidup itu, bicara hidup, di atas langit ada langit. Iya, enggak. Lu mau sesombong apa, lu mau belaga kaya apa, ada yang lebih kaya. Iya. Lu mau belaga pinter apa, ada yang lebih pinter. Nah lu masa makanan lu mau pilih-pilih. Apa aja yang ada dimakan, gue makan. Itulah dunia. Semakin kita mengejar dunia, maka dunia itu ibarat sebagai air laut. Makin diminum, makin aus, bro. Itu ke dunia. Tapi pelajarannya adalah yang gue sedang mencari. Bagaimana menyeimbangkan itu semua. Karena kan Iya. kita hidup di dunia ya. Iya. Nah itu gimana? Caranya, Iya. ya dirikanlah sholat, Oh. berpuasa, bersedekah. Sehingga pekerjaan kita mencari uang itu tidak hanya sekedar mencari uang, tapi mencari keberkahan. Sebenarnya ujung-ujungnya duit apa sih? Lo punya duit banyak, tapi hasil korupsi. Nggak bisa ini juga ya. Hidup lo nggak tenang. Iya. Katakanlah korupsi ber-55 nih. Terus umurnya emang sampai 60, sampai 70. Iya kalau dikasih Allah. Kalau dikasih mati besok gimana? Lo nikmatin duit korupsi lo gimana? Anak cucu gua malah dosa kemana-mana ya. Lo nggak menikmati kan? Iya. Belum udah sakit tua nanti. Jadi sebenarnya esensi dari korupsi itu apa gitu? Kalau kita sadar bahwa kita tuh Melakukan sebentar doang di dunia gitu loh. Ngapain sih? Itulah hidup ya. Itulah duniawi maksudnya ya. Iya. Ya. Itulah makanya. Tapi lo makan nggak minum kayak orang India lo? Iya, minuman mana nih? Kayak di gurun. Pang, lo pernah makan makanan ekstrim nggak, Pang? Ekstrim sebenarnya kan gua profesinya pekerja kreatif ya. Jadi kita alhamdulillah nih dikasih rezeki ke tempat-tempat aneh lah. Jadi paspor, ya kan, visa kita nih ajaib negara-negaranya. Tapi di antara gua keliling dunia, yang justru yang paling berkesan ketika kita ini jalan ke Indonesia bagian ajaib itulah, bagian timur, Oh, iya? bagian. Kenapa tuh, Pang? Ya, lu coba lu makan di Spanyol, lu makan di Jepang, lu makan di Korea, tetap aja lu rindunya sama santan lagi, ya kan? Sambel. Ya, jadi ini mungkin soal kebiasaan aja. Ya. Gua nggak pernah makanan berkesan di mana ya? Di Jepang lumayan bikin berkesan, tapi yang lebih berkesan lagi justru ketika gua ada di Maluku Tenggara Barat. Itu sebuah provinsi baru yang dibuka oleh pemerintah. Dibuatlah provinsi baru. Nah, di situ gua makan penyu. Oh, penyu. Jadi itu adalah sebuah kebiasaan warga sekitar untuk menyambut tamu yang mereka harapkan atau mereka hargai. Iya. Nah, penyu itu dilarang karena bagian dari konservasi. Iya. Karena populasinya semakin sedikit. Iya. Kita sudah menolak karena kita tahu itu melawan alam, melawan populasi, tapi dipaksakan oleh ketua adat. Akhirnya kita makan. Nah, itulah makanan paling berkesan gua. Dibanding gua ke Tomohon, gua ngelihat ada cicak, ada tikus, ada babi, ada bipang. Bipang apa? Masa lebaran suruh kasih bipang. Macam-macam lah itu. Nah, terus tapi yang paling berkesan sih justru si penyu itu. Nah, gua nggak tahu saat gua makan penyu itu dagingnya ternyata enak, lebih enak daripada ini. Oh ya? Proses masaknya gini, Chef. Jadi dimasak nih di balai desa, dibakar 200 derajat lo bayangin. Ada satu bagian organ penting dari penyu yang diperebutkan. Apa itu? Tapi karena kata kepala adat harus diberikan ke tamu yang agung. Akhirnya dikasih ke kita. Pas gue lihat, ini organnya masih hidup. Hah? Masih jedek. Udah dibakar 200 derajat dan yang lain udah dibumbuin, udah dimakan. Yang ini masih hidup. Apa itu? Jantungnya. Jantungnya? Jadi pas gue bilang, ini gimana? Kan jijik ya makannya. Heeh. Itu makanan udah dibunuh di 200 derajat, udah jadi bumbu. Iya, jadi makanan. Masih hidup. Masih hidup. Penyu itu. Si jantung itu sudah dimasak? Udah Tapi dipotong-potong, udah tinggal pakai nasi gitu. Oh. Jadi di ember gitu, baskom ada si itunya, jantungnya masih beb. Oh gila itu sih.
Dan kan ketika kita nggak mau makan nih, akhirnya kepala desanya, kepala adatnya happy kan. Nggak Jadi itu tersinggung ya? ya, dia juga karena ternyata itu bagian paling enak dari penyu. Oh begitu. Jadi pas mereka gigit itu jantungnya, ya Allah. Tapi emang penyu halal. Penyu kan hidup di dua alam. Semua yang berasal dari laut itu halal. Bangkainya pun halal. Jadi kita ada yang di laut apapun halal. Halal. Bangkai kapal lo halal tuh makan. Silakan aja lo kalau gigi lo kuat. Ya, tapi dia menyebut nama Allah apa enggak? Kalau tidak menyebut nama Allah ya dia sifatnya jadi haram. Karena makanan itu bener-bener sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, bro. Bercampur menjadi darah. Darah itu bergerak deras di dalam tubuh kita dari kepala sampai kaki. Bayangkan kalau kita makan makanan yang haram, perilaku kita jadi haram, bro. Jadi ngasal, jadi ngawur, jadi kasar, jadi seenaknya, jadi ya ke inilah, jadi ke perilaku lah begitu kira-kira. Iya kan? Ngaruh ya? Ngaruh, bro. Berarti sebenarnya Islam itu diciptakan untuk sedetail itu dan seberguna itu ya? Banyak sekali hal yang dimakan haram, misalnya contohnya daging mentah. Di Cina bahwa ada makan janin bayi dimakan. Ya. Gimana? Lagi sorry lagi makan daging ya. Iya, ini gue inget jadi tapi emang nggak apa-apa masih enak. Iya kan? Karena gue pakai Bismillah jadi gue nggak terdistorsi apapun. Kemudian di New York juga ada tren kanibalisme. Makan apa? Orang. Jadi ada grup WhatsApp gitu yang atau grup internet gitu, grup yang memang bersedia sekte gitu ya? Sekte gitu yang bersedia dagingnya dimakan. Dan oleh orang yang memang mau makan daging orang gitu. Dan mereka berkumpul dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena nggak ada tidak agama. diatur dalam agama. Manusia kalau dilepas serem. Iya. Ya, Barbar ya? di Jepang nih, motong ikan, bikin sushi. Tapi ikannya nggak disembelih dulu. Ikan hidup, lalu diiris hidup-hidup. Ada tuh namanya, gue lupa tuh. Terus ada ortolan, makanan Perancis. Itu burung, Bu. Burung tapi matanya dibutakan dalam keadaan hidup. Lalu burung itu digemukkan. Lalu baru dipotong. Kemudian ada namanya hati angsa. Itu juga angsa itu dipaksa untuk makan, di force sehingga dia menjadi gemuk dan hatinya menjadi berlemak. Oh, lah katanya wagyu. Foie gras. Oh, foie gras ya. Nah, itu haram itu foie gras itu. Katanya ada juga yang sapi diminumin dulu biar dagingnya empuk, bener? Ada juga. Jadi Masya Allah ya, subhanallah, ketika manusia tidak diatur oleh agama, maka dia akan sangat liar gitu loh. Jadi beruntunglah kita dalam sebagai muslim ini, makan juga diatur, tidak berlebihan ya, membaca nama Allah, kemudian diajarin untuk ketika menyembelih darahnya dibuang dulu. Wah habis bro, habis dong. Lu bawa ini buat anak istri lu ya. Wah, gila lu. Sedih saya. Nah ini ada. Emang harus begitu, manusia teman tuh harus saling membantu ya. Tapi ini pisau tajam jangan ke muka gua. Dari tadi gue makannya pelan-pelan, katanya ya. Kalau jarang-jarang makan enak, ngunyahnya 34 kali lebih. 33 kali. Nah, ya. Supaya besok kan kagak makan lagi ya. Kalau makan nasi tempe orek makulnya langsung langsung gue telan kalau bisa. 33 kali itu adalah apresiasi kita terhadap nikmat Allah sebenarnya. Benar. Ya, kita berzikir ya 33 kali kan. Oh iya. Nah, itu digambarkan dalam mengunyah tadi. Mensyukuri, nikmat sekali. Dengan nikmat kita menyebut alhamdulillah ya Allah, masih diberikan rasa untuk mengecap lidah. Masih diberikan. Gue lagi ngitung udah berapa kali nih. Ya. 22, 23. Ribet ya kalau dihitung ya. Menikmati nikmat Allah sambil menyebut nama Allah berkali-kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa mengecap. Coba Apang dikasih lidah yang nggak bisa merasakan nikmatnya steak. Ribet lu, Pang. Ini nggak ada sedotan nih? Hah? Nggak nih? Nah. Masya Allah nih. Berkah nih tayangan ya. Ah. Kebahagiaan seorang juru masak atau chef itu ketika makanannya habis. Dan kebetulan Apang emang lapar. Alhamdulillah ya Bang, ya. Makasih banyak nih telah memberikan lidah saya pengalaman yang berharga. Merasakan lembutnya daging melted. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Chef Haryo Pramu di The Cooking Rockers. Sekak lu, mati lu. Sekak, buset deh. Anak mana lu ya, anak mana lu? Gue kemek nih, des. Oh iya, salah gue. Nah, gimana Bang? Tadi makannya kenyang nggak?
Kenyang lah, alhamdulillah. Pernah kelaparan nggak, Bang? Oh, sering banget. Jadi Kekenyangan? esensi hidup menurut gua adalah kita harus merasakan kelaparan untuk terus bekerja keras. Karena gue pernah merasakan kelaparan karena nggak punya uang. Setelah berpikir-pikir lagi, ternyata kita nggak punya uang tuh bukan Tuhan memberi kita tidak punya uang, tapi kita malas mencari uang. Dari kelaparan tahun 2013 tuh gue pernah kelaparan, nggak punya duit gue. Oh iya? Akhirnya kerja keras nih, supaya gue nggak mau orang yang gue sayangi merasakan kelaparan. Tapi sebenarnya kelaparan itulah yang membuat manusia itu disentil. Gasjon itu siapa sih, Bang? Gasjon itu tokoh fiktif, apa clothing atau apa? Gasjon tuh sebenarnya ini sebuah bendera kreatif. Bendera kreatif. Jadi awalnya karena gue basicnya ada di industri broadcast sinematografi, punya kemampuannya cuman itu, pengen coba aja. Gue ngelihat ada potensi di YouTube, akhirnya coba gue bikin itu. Karena gue melihat potensi di YouTube kuat, akhirnya kita coba produksi. Awalnya dulu namanya Apang sebenarnya. Dulu kan lu sales kamera, Bang? Iya, gue makanya dunia gue di kamera, di lensa, hidup mati gue udah di situ. Emang lu udah seneng dari situ ya? Seneng. Dari SMA. Jadi bokap gue tuh wartawan perang dulu Oh. di Bosnia. Oh gitu. Jadi dia kameramen perang, dia reporter perang. Dia pesan sama gue ketika gue lulus SMA itu, gue punya minat jadi reporter waktu itu. Iya, iya. Dia bilang lu jangan reporter, jadi kameramen aja. Kalau reporter, karir lo bagus, lu ditendang sama bos lu. Reporter itu ada tendensi lu dekat dengan pejabat, dekat dengan politikus. Ketika lu dekat dengan petinggi, bos lu akan marah. Dan ada potensi ketika lo semakin gendut, semakin lo tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi, lo akan dipecat. Iya. Makanya kalau di kamera, lo punya soft skill, punya kemampuan. Punya kemampuan, sehingga kemampuan itu bisa lo jual. Makanya dari situlah gue berdalam tentang kamera. Dan pilihan hidup itu, gue dalami sampai sekarang. Nah makanya pas gue lihat YouTube, jadi Gasjon itu berdiri 2017. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, gue sudah banyak membuatkan YouTube orang. Oh gitu. Jadi gue membantu orang untuk membuat konten gitu kan. Terus lama-lama gue pikir ini ada potensinya, gue bikin sendiri. Nah, gue punya goal lain adalah gue punya passion di fashion. Di Apa lu banci? di pakaian chain. Jadi aku tuh suka fashion gitu ya. Makanya untuk gue seneng bikin baju, seneng menciptakan culture, gaya-gaya Meksiko, rockabilly, punk rock. Nah untuk menjual, gue harus punya sebuah media kan. Nah gue ini kan bukan siapa-siapa, artis bukan, orang bener bukan. Kalau nggak punya media, gue nggak akan bisa menjual produk gue. Oke. Atau gue bisa dengan cara mengendorse artis seperti Anda. Tapi kan nggak mungkin misalnya endorse orang terus. Makanya gue ciptakanlah Gasjon ini untuk Apa yang bikin Gasjon ini beda? Wah, Gasjon tuh keren ya. Isinya intelek gitu, mendidik gitu. Nah, apa yang membuat perbedaan dari konten-konten lo dengan konten yang lain tuh? Nah, gue tuh punya tagline gini. Jadi, you have to be pride, you have to be fight, you have to be smart. Pertama fight dulu, lo harus berani melawan apa yang lo nggak suka, dan kalau itu benar, lakukan dengan benar, dengan penuh keyakinan. Begitu juga dengan pride. Lalu ketika sudah melawan, sudah bergerak, sudah mendobrak, lo harus bangga dengan apa yang lo lakukan sejauh ini. Nah, untuk melakukan itu semua, you have to be smart, harus pintar. Nah, kepintaran itu yang gue lihat kurang. Dalam arti gini, di industri YouTube lah, masih belum banyak tayangan-tayangan yang membuat orang pintar. Walaupun memang itu paling tidak laku sebenarnya. Kita tonton tayangan di TV, edutainment, edukasi, walaupun ada entertainment yang paling gak laku, pasti kalah sama acara gosip, kalah sama acara sinetron. Nah, gue coba mendobrak itu dengan cara kita itu. Dengan cara yang lu yakinin benar. Gue yakini benar. Jadi kita tetap menyebarkan kebaikan, tapi dengan cara kita aja. Dengan cara, ya mungkin kalau kita nonton TPI dulu, atau TPI kan, televisi Pendidikan Indonesia. Terlalu begitu, akhirnya orang jadi males. Ya kita rubahlah dengan cara yang seperti lebih anak muda, lebih selengean, tapi ada esensinya gitu. Dan yang paling penting adalah ada salah satu video yang kita buat waktu itu. Yang nonton 1.900.000 Itu bukan soal 30 menit konten kita ditonton oleh 1.900.000 orang. Tapi gue cuman berpikir itu insya Allah gue meyakini, insya Allah nih doain ya, itu menjadi ladang pahala kita. Jadi dari 30 menit yang isinya kebaikan itu, Masya Allah kagak kasih gue reward dah. Kan gue nggak nyebarin gaya hidup gue nggak nyebarin kesombongan, kepameran.
Yang gue sebarkan kan informasi pengalaman hidup narasumber untuk bisa dijadikan pembelajaran untuk audiens. Doain gue, semoga itu ada pahalanya. Iya. Menyebarkan Pasti. kebaikan itu. Insya Allah gue doakan, Bang. Itu cara lu berdakwah tuh dengan cara gas John itu. Nah, banyak orang bilang Gas John itu punya cara tersendiri untuk berdakwah. Gue nggak tahu dakwah itu apa dan belum sesuai kapasitas gue untuk bilang kalau Gas John itu dakwah. Bahkan beberapa ustadz yang gue samperin ngomongnya Gas John itu sedang dakwah. Nah gue bingung. Iya. Gak dakwah kan? Ya nggak tahu ya. Tapi ya gue intinya Mencapai kebaikan dengan bahasa lu. iya. Yang penting kan seperti yang selalu kata gue. Yang penting hidup berbuat baik. Bang, untuk lu menjadi lebih baik, lu sekarang sudah melakukan apa, Bang? Belum, masih jauh gue. Makanya yo, salah satu kesenangan gue dalam berbuat baik membuat channel Gas John itu adalah gue ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang santun, ketemu orang-orang pintar, sehingga membuat gue merasa paling bodoh, paling miskin, paling bengak. Jadi ketika lo ketemu banyak orang, lo bisa belajar terus, lo bisa merefleksikan diri lo terus. Gue masih kurang, gue ketemu lo ngomong gue soal dilarang merokok, kan gue ngaca ya. Terus gue ketemu Om Dik doang, sampai gue kalimat syahadat lupa. Maksud gue ya itu. Jadi gue belum baik, tapi dengan cara itu kucing. Dengan cara itu semoga gue bisa berbuat baik. Gue seperti yang Anda bilang lah, tidak ada manusia suci kan? Tidak ada manusia suci. Superman aja is there. Bang, udah mau maghrib, Bang. Iya. Sebentar lagi waktunya sholat maghrib. Insya Allah. Kita sholat berjamaah, Bang. Woi, di mana? Hah? Di sini ada musola. Ada sarung lagi. Ada daun pisang, Bang. Daun pisang. Karena kita ini bekerja ini ridho Allah. Iya. Semua yang kita hasilkan dari bangun tidur, makan, sampai bertemu orang, sampai kita bekerja, itu semua ridho Allah. Jadi kita wajib mendirikan sholat sebagai rasa syukur kita, bro. Gue jadi inget, kemarin gue ketemu Dik doang sama lu juga kan? Iya. Waktu itu dia suruh kita sholat taraweh. Iya. Nah, gue udah lapar banget nih, yo. Oh. Gue mau kabur ceritanya. Kayak Om Dik ya. Gue mau kabur, lu tau nggak dia nasihatin apa? Lu baru punya Gas John aja, sudah sesombong itu meninggalkan sholat. Iya. Lu nggak akan diberkahi Allah, lu nggak akan diridhoi Allah. Wah, gue ketamparnya. Ini kerjaan sholat gue. Ini kerjaan nggak berkah nih. Iya, dia bilang gitu kan? Dia bilang ini kerjaan nggak berkah. Nah kan gue bilang ya, gue alasannya waktu itu mau ngedit. Iya. Malah gue mau kabur aja. Iya. Nah itu kan, maksud gue lu ketemu orang-orang itu ajaib omongannya. Iya. Nah itu omongan itu sayang kalau didengar ke gue, nggak gue distribusin ke orang banyak. Omongan-omongan malaikat, omongan langit gitu. Iya. Iya gak? Ya semoga apa yang Apang lakukan ini menjadi kebaikan, menjadi kesempurnaan, menjadi berkah buat setiap orang. Amin. Dan bisa menjadi ibroh, bisa menjadi manfaat. Amin. Maka dari itu, dalam penutupan ini saya mengajak kamu untuk salat maghrib bersama, berjamaah dengan seluruh kru. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafari Pramu di The Cooking Rockers. Yes.